3 rumah sakit direkomendasikan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan paslon kepala daerah. Polda Jambi gelar simulasi sistem penggabanan atau Sispam Kota jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Satres Narkoba Kabupaten Tebo mengamankan 3 pelaku sindikat narkoba. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 26 Agustus 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Zain Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024, 3 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi telah menyampaikan jadwal pendaftaran kepada KPU. Penyampaian jadwal dilakukan agar tidak terjadi penumpukan massa di kantor KPU Muaro Jambi. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah mengumumkan syarat pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, di antaranya persyaratannya harus dipenuhi pasangan calon, yakni minimal berusia 25 tahun dan tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Hingga saat ini, baru 3 petugas penghubung atau tim liaison officer LO dari pasangan calon yang telah berkoordinasi dengan KPU terkait jadwal pendaftaran. Pertama, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asnawi Rifai dan Supratno pada 28 Agustus pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pasangan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir pada 28 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat. Serta pasangan Mas Nabusro dan Zulkifli pada 29 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ke masing-masing LO pasangan calon, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu menjelang pendaftaran itu sudah harus disiapkan. Gitu. Karena pada saat pendaftaran nanti kita langsung itu upload di silon gitu, silon calon kepala daerah gitu. Al-Mutakin menambahkan, pihaknya membatasi tim pemenangan bakal calon kepala daerah yang dapat masuk ke gedung KPU saat pendaftaran. KPU hanya memperbolehkan pasangan baca kada beserta suami atau istri, ketua, sekretaris, dan bendahara parpol pengusung, serta petugas penghubung atau admin dari pasangan calon yang dapat masuk ke gedung KPU. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Sungai Penuh akan melakukan tahapan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus mendatang. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore, Fahlan. Bagaimana persiapan KPU jelang pelaksanaan tahapan pendaftaran di sana? Ya baik, selamat sore Francisca. Warna hijau ya. Baik, Fahlan, seperti apa persiapan KPU jelang pendaftaran nanti? Dilaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan seluruh elemen instansi terkait seperti Kapolri, TNI, Kesbangpol, serta Dinas Kesehatan. KPU Kota Sungai Penuh akan membuka pendaftaran calon wali kota dan calon wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029 pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dalam tahapan tersebut, KPU akan menempatkan pendaftaran di Aula Lantai 2 kantor KPU Kota Sungai Penuh. Selain itu, dalam tahapan pilkada serentak, KPU Kota Sungai Penuh akan melibatkan seperti beberapa instansi terkait untuk membantu menyukseskan tahapan pilkada serentak, seperti pengamanan dari TNI Polri serta Satpol PP, Dinas Kesehatan serta Kesbangpol Kota Sungai Penuh. Sekian, Siska. Dari tahapan pelaksana pendaftaran calon wali kota dan wali kota Sungai Penuh saat ini. Ya baik, terima kasih Siska. Dalam sistem pelaksanaan pendaftaran KPU Kota Sungai Penuh akan membebaskan beberapa banyak
membebaskan kepada calon untuk membawa tim yang akan mengantarkan ke kantor KPU Kota Sungai Penuh. Namun KPU hanya membatasi sebanyak 50 orang tim pemenangan yang akan masuk ke dalam halaman kantor KPU Kota Sungai Penuh. Selain itu, yang mendampingi ke dalam aula kantor KPU Kota Sungai Penuh, KPU hanya membolehkan kandidat beserta istri serta ketua parpol pengusung. Selain itu, KPU akan menyiapkan ruang konferensi pers bagi setiap calon kandidat untuk melaksanakan konferensi pers kepada seluruh bagi kaum media yang ingin melaksanakan konferensi pers kepada kandidat terkait. Selain itu, KPU juga mengimbau kepada seluruh bakal calon wali kota dan juga tim pemenangan agar dapat menjaga ketertiban jelang pelaksanaan pilkada serentak. Sekian, Siska. Baik Fahlan, untuk tahapan pengecekan kesehatan apakah Anda sudah mendapatkan informasi sejauh ini? Fahlan, untuk tahapan pengecekan kesehatan apakah Anda sudah mendapatkan informasi sejauh ini? Halo? Baik Fahlan, Anda bisa mendengar suara kami? Fahlan, untuk tahapan pengecekan kesehatan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi sejauh ini? Ya gimana Kak? Bisa diulang Kak? Baik. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi yang sudah membahas terkait dengan KPU yang akan melakukan pendaftaran bacakada di kabupaten ataupun juga di kota Sungai Penuh. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Fahlan. Saudara, untuk jadwal pendaftaran bakal calon kepala daerah di Kabupaten Merangin akan dimulai pada tanggal 27 Agustus besok dan pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. KPU Kabupaten Merangin akan membuka tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Merangin pada Selasa 27 Agustus 2024. Pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Anggota KPU Kabupaten Merangin Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Kenny Avesayuti mengatakan, pada tanggal 27 dan 28 Agustus, pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 29 Agustus atau hari terakhir, pendaftaran akan dibuka hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Bakal calon harus mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, sesuai PKPU nomor 8 dan 10 tahun 2024, seperti melampirkan surat pengunduran diri bagi anggota DPD aktif dan melengkapi surat keputusan pemberhentian pada saat sebelum tanggal penetapan. Syarat-syaratnya itu ya seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk apabila bakal pasangan calon itu masih menjadi anggota DPR, DPD, DPRD aktif, itu harus melampirkan surat pengunduran diri terlebih dahulu dan melengkapi SK keputusan pemberhentiannya pada saat sebelum tanggal penetapan. Dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Merangin, bakal pasangan calon harus memiliki 8,5% perolehan suara pada pemilu sebelumnya, yang berjumlah 19.550 daftar pemilih. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Sarawangun telah melakukan berbagai persiapan menjelang tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Untuk mengetahui kondisi dan situasi terkini jelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sarawangun, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Edi Kusnandi langsung dari Kabupaten Sarawangun. Halo, selamat sore Edi. Ya, selamat sore Akbar. Ya, baik. Apa saja persiapan yang telah dilakukan KPU Sarawangun menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, Edi? Ya, baik. Seperti daerah lain, KPU Sarawangun juga telah melakukan tahapan proses pendaftaran dengan melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk melakukan mitigasi rawan-rawan yang jadi titik fokus dari saat pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dimulai selama 3 hari, mulai besok pagi, mulai tanggal 27 sampai tanggal 9 Agustus mendatang. Ada beberapa yang menjadi titik fokus dari rapat koordinasi ini. Pertama itu mereka ingin melakukan pemetaan agar tidak ada terjadi penumpukan massa simpatisan menuju ke KPU. Di mana kondisi ini akan terjadi saling sindir atau saling ejek. Nah, kondisi ini juga karena ruang
maupun lokasi di KPU tidak mungkin untuk menampung jumlah massa yang banyak. Selain itu, persiapan sekarang ini KPU telah memasang tenda di seputaran kawasan halaman KPU untuk menampung massa simpatisan yang datang. Ada beberapa kesepakatan yang telah mereka capai, yaitu membatasi jumlah paslon yang masuk itu minimal 15 orang. Akbar. Ya, Edi, untuk pendaftaran sendiri kapan rencananya akan dilakukan di Kabupaten Sarolagun? Ya, berdasarkan jadwal yang disampaikan dari masing-masing LO paslon ke KPU bahwa mulai besok tanggal 7 itu yang akan mendaftar pertama itu yaitu pasangan jalur independen, yakni Muhammad Madel dan Muhammad Agus. Mereka sudah memberikan jadwal kepada KPU. Sementara untuk hari kedua di tanggal 28 yaitu pasangan Hilalatul Badri dan Aang Purnama. Dua pasangan ini didukung dari Partai PDIP, Nasdem dan Demokrat. Sementara di hari ketiga, di hari Kamis ini ada dua paslon yang sudah menyampaikan jadwal. Yang pertama itu adalah pasangan Haji Hudin dan Geri. Mereka ini didukung dari Partai P3 dan PKB. Sementara yang pasangan yang keempat adalah Tantowi Jauhari berpasangan dengan Haris Abe. Mereka didukung oleh Partai PAN dan Gerindra. Namun yang titik fokus dari KPU adalah dua paslon di hari terakhir. Mereka diminta untuk melakukan koordinasi agar tidak terjadi bersamaan datang ke KPU. Akbar. Ya, Edi, untuk jumlah personel pengamanan yang akan disiagakan di gedung KPU Sarolagun ini sekiranya berapa dan juga bagaimana kolaborasi yang dilakukan? Ya baik, seperti yang disampaikan dari Kapolres Solangun bahwa mereka akan menempatkan 80 personil di gedung KPU untuk melakukan pengamanan selama proses pendaftaran. Mereka ini menyebar di beberapa titik KPU, di pintu masuk maupun di dalam hingga di area parkir. Upaya ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masing-masing pasangan calon maupun penyelenggara pemilu dalam proses pendaftaran ini berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif. Demikian, Akbar. Ya baik, Edi, sehingga saat ini KPU Sarolagun terus melakukan kolaborasi serta kerjasama untuk menjaga keamanan dan juga menyambut untuk pendaftaran yang akan dilaksanakan esok hari. Demikian laporan dari Edi. Terima kasih, Edi. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, saudara, sementara itu KPU Sarolagun akan membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Selama tahap pendaftaran, KPU membatasi simpatisan yang dapat masuk ke gedung KPU maksimal 15 orang. KPU Sarolagun akan membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati selama 3 hari, yakni mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Pada tanggal 27 hingga 28 Agustus, proses pendaftaran dibuka mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada tanggal 29 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 8 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Selama tahapan pendaftaran berlangsung, simpatisan dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati tidak diperkenankan masuk ke gedung KPU Sarolagun. KPU hanya memperkenankan bakal calon bupati dan wakil bupati serta petugas penghubung atau tim liaison officer LO yang dapat masuk untuk melakukan proses pemberkasan administrasi. Ketua KPU Sarolagun Ahmad Mujadid mengatakan, aturan tersebut telah disepakati bersama antara pihak keamanan dan tim pasangan bakal calon kepala daerah dalam rapat koordinasi persiapan tahapan pendaftaran. Kalau mereka membawa tidak ada batasan, cuman untuk masuk ke arena KPU, ke pagar itu 50 orang, nanti 35 di tenda, termasuk rekan-rekan pers. Karena kenapa kita batasi, ya pihak keamanan pasti di dalam arena, teman-teman media juga di dalam arena. Selama proses pendaftaran, KPU akan menyiapkan tenda dan layar monitor agar simpatisan pasangan calon dapat menyaksikan prosesi pendaftaran yang berlangsung di dalam gedung KPU. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dilaksanakan di rumah sakit di Kota Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini.
kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Jambi merekomendasikan 3 rumah sakit untuk tahapan pemeriksaan kesehatan paslon kepala daerah. Dan 3 rumah sakit tersebut yakni RSUD Raden Matahir Jambi, Rumah Sakit Dr. Bratanata, dan Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah mengeluarkan rekomendasi 3 rumah sakit yang akan digunakan untuk tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ferry Kusnandi mengatakan, 3 rumah sakit itu yakni RSUD Raden Matahir Jambi, Rumah Sakit Bratanata, dan Rumah Sakit Bayangkara. Ketiga rumah sakit ini direkomendasikan berdasarkan permintaan rekomendasi dari KPU Provinsi Jambi. Dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2024. Diperkirakan akan ada minimal 22 paslon kepala daerah yang akan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan. Banyaknya rumah sakit yang menjadi rujukan diupayakan untuk mempermudah proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah yang direncanakan berlangsung terbatas, mulai 29 Agustus hingga 2 September. Ya, jadi KPU itu meminta beberapa rumah sakit pemerintah ya untuk melaksanakan calon kepala daerah. Kita sudah merekomendasikan ada 3 rumah sakit pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. Pada tahapan pemeriksaan kesehatan, setiap pasangan calon akan mengikuti 2 tahap pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dilaksanakan di rumah sakit di Kota Jambi. Hal itu mengingat rumah sakit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kekurangan alat magnetic resonance imaging atau MRI. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan tahapan pemeriksaan tes kesehatan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan dilaksanakan di Kota Jambi. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, calon kepala daerah yang berlaga di arena kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur akan menjalani serangkaian tes kesehatan di rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Hal itu mengingat rangkaian tes kesehatan tersebut tidak seluruhnya dapat dilakukan di RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabah, karena masih kekurangan alat magnetic resonance imaging. Untuk rumah sakit mana yang menjadi tempat pemeriksaan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih menunggu surat lanjutan dari KPU Provinsi Jambi. Ada 3 opsi rumah sakit yang akan menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah, yakni RSUD Raden Matahir, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit DKT. Jadwal tes kesehatan akan dilakukan pada 28 Agustus hingga 2 September mendatang. Bahwasanya di rumah sakit yang ada di Tanjung Jabung Timur itu tidak memadai, jadi direkomendasikanlah untuk ke provinsi. Terkait masalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada 2024, Nurwansyah menegaskan pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani akan mulai melaksanakan cuti sebagai kepala daerah pada tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Cuti tersebut mulai dilakukan setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk bisa melaksanakan kampanye. Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani akan melaksanakan cuti sebagai kepala daerah selama 2 bulan, terhitung tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, cuti tersebut mulai dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk melaksanakan kampanye. Al-Haris dan Abdullah Sani akan meninggalkan seluruh fasilitas negara sejak melaksanakan cuti tersebut. Cuti itu bersifat wajib bagi kepala daerah yang kembali mengikuti kontestasi politik pilkada serentak. Sudirman menjelaskan kekosongan jabatan gubernur nantinya akan diisi oleh penjabat sementara atau PJS yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penunjukan PJS bersifat mutlak dan penjabat yang akan ditunjuk merupakan pejabat eselon 1 baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena insya Allah dua-duanya itu akan ikut kontestasi Pilkada 2024, maka ketika beliau nanti ditetapkan sebagai calon sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November itu akan diisi oleh PJS. Sudirman menambahkan, PJS akan bertugas untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dengan baik dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polda Jambi menggelar simulasi Sispam Kota di lapangan hijau Polresta Jambi. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui persiapan personel Polri dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Kerusuhan terjadi setelah salah satu paslon calon gubernur Jambi yang tidak terima dengan hasil rekapitulasi suara di kantor KPU Provinsi Jambi. Situasi di kantor KPU semakin memanas saat massa berusaha menerobos kantor KPU yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan. Petugas pengamanan yang terdiri dari Polri dan TNI berusaha mengurai massa. Namun massa semakin ramai hingga terjadi aksi lempar-lemparan. Polisi langsung mengerahkan tim Brimob dan pasukan anti huru-hara untuk membubarkan massa. Massa terus dipukul mundur hingga menjauh dari gedung KPU menggunakan tembakan gas air mata. Aksi penyerangan KPU itu merupakan simulasi sistem pengamanan Sispam Kota saat Pilkada serentak tahun 2024. Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Priyanto mengatakan, simulasi ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, Polresta Jambi mengerahkan 635 personel. Setiap 2 TPS disiagakan 1 personel polisi untuk mengamankan pemungutan suara nantinya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 365 personel Polres Bungo dan 30 personel TNI terlibat dalam simulasi sistem pengamanan kota jelang Pilkada serentak 2024. Simulasi ini merupakan persiapan penting untuk bisa menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polres Bungo. Berbagai upaya proaktif terus dilakukan Polres Bungo dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Salah satunya dengan menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Sispam Kota yang digelar di depan kantor KPU Bungo itu diikuti 365 personel Polres Bungo dan 30 personel TNI. Simulasi yang disaksikan Ketua KPU Bungo, Bawaslu, dan unsur Forkopimda Kabupaten Bungo ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel Polri dan TNI dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, simulasi ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polres Bungo. Personel yang terlibat dalam simulasi ini fokus pada berbagai peran kunci yang mungkin dibutuhkan selama Pilkada. Simulasi Sispam Kota ini memberikan gambaran tentang persiapan personel dan peralatan pengamanan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi selama pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Melaksanakan simulasi Sispam Kota. Tujuannya dengan adanya simulasi Sispam Kota ini, kita semua sinergi. Jadi targetnya apa, terus melakukan apa, sehingga untuk nantinya implementasi itu tidak ada kesalahan sedikit pun. AKBP Natalena Eko berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan simulasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan lancar. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan pelatihan dan simulasi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran Pilkada serentak. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Panwaslu Kecamatan agar dapat menyelesaikan sengketa Pilkada yang berpotensi terjadi di kecamatan. Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan pelatihan dan simulasi penanganan penyelesaian sengketa cepat dan penanganan pelanggaran pemilu. Pada simulasi ini, Panwaslu Kecamatan dilatih tentang tata cara penyelesaian sengketa pilkada secara cepat dan tepat.
Saat simulasi, masing-masing anggota Panwaslu kecamatan yang dibagi ke dalam beberapa kelompok memperagakan tata cara penerimaan pelaporan sengketa dengan cepat, cara bermediasi dengan baik kepada kedua belah pihak yang bersengketa, cara menyelesaikan sengketa, hingga tata cara penulisan pelaporan sengketa dengan cepat. Selain untuk menambah wawasan, kegiatan itu juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Panwaslu kecamatan, agar dapat menyelesaikan sengketa pilkada yang berpotensi terjadi di kecamatan. Manfaat tentu satu pertama kita menambah ilmu, memperkaya ilmu untuk menyelesaikan cepat di kecamatan masing-masing. Ya tentu pelatihan ini karena difokuskan kepada sengketa cepat, tentu cara menyelesaikan sengketa yang akan mungkin terjadi di kecamatan masing-masing di Kabupaten Kerinci. Itu pertama. Yang kedua tentu semua hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan di kecamatan bisa diselesaikan dengan cepat. Di sini awalnya kita menghadirkan 2 narasumber dengan menyampaikan materi ataupun teori. Selanjutnya mereka melaksanakan simulasi yang dibagi dari beberapa kelompok dengan kasus berbeda-beda sehingga mereka mendapatkan gambaran sengketa apa saja nantinya yang akan terjadi di lapangan. Simulasi penyelesaian sengketa pilkada serentak ini merupakan langkah proaktif dari Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo melantik 78 majelis dan Dewan Hakim MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara Bupati Bungo Masyuri melantik 78 majelis dan Dewan Hakim MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Selain profesional, majelis dan Dewan Hakim yang baru dilantik diminta untuk objektif dalam memberikan penilaian kepada peserta. Didampingi Wakil Bupati Safruddin Dwi Aprianto, Bupati Masyuri melantik 78 majelis dan Dewan Hakim MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo tahun 2024. Masyuri mengatakan Dewan Hakim MTQ mengembangkan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan MTQ. Selain profesional, majelis dan Dewan Hakim yang baru dilantik harus objektif dalam memberikan penilaian kepada peserta. Dewan Hakim dan Majelis Hakim harus terus mempertahankan citra positif agar peserta dan masyarakat tetap semangat dalam mengikuti dan mendukung penyelenggaraan MTQ. Masyuri berharap Dewan Hakim dan Majelis Hakim ikut bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Bungo dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, menemukan teknik-teknik baru, praktis, dan lebih menarik untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat kepada para Dewan Hakim, Majelis Hakim, Panitera yang baru saja dilantik. Tentu suksesnya Musabaqah Tilawatil Quran ini tidak terlepas dari Dewan Hakim yang ditunjuk ini. Mereka lah penentu kemenangan dari masing-masing kapilah nantinya. Kami tentu berharap memberikan amanah kepercayaan kepada Dewan Hakim ini untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pelantikan itu terdiri dari 4 orang Dewan Hakim, 60 orang Majelis Hakim, dan 24 panitera. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, berkarang atau menangkap ikan menjadi tradisi warga desa Tempat Patah, Kabupaten Muaro Jambi saat musim kemarau. Informasi selengkapnya Saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, terkait dengan darurat narkoba, tim Opsnal Narkoba Polres Tebo kembali meringkus sindikat dan juga seorang bandar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mendapati barang bukti jenis sabu seberat 277,75 gram dan juga 20 butir pil ekstasi. Tim Opsnal Narkoba Polres Tebo menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Dari tangan pelaku, polisi mendapati barang bukti berupa 3 paket kecil narkoba jenis sabu seberat 1,33 gram, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai Rp720.000. Setelah dilakukan pengembangan, tim Opsnal Polres Tebo kembali mengamankan seorang bandar berinisial RS di rumahnya di Mekarsari, Kecamatan Tebo Ilir. Dari tangan bandar tersebut, polisi mendapati barang bukti 4 paket sabu seberat 20,69 gram, 20 paket narkoba jenis sabu seberat 14,65 gram, 20 butir ekstasi, 2 unit telepon seluler, dan uang tunai Rp350.000. Kepala Satuan Narkoba Polres Tebo, Ibtu Jeki Noviardi mengatakan, dari keterangan MRS, tim Opsnal kembali melakukan pengembangan ke Provinsi Riau, tempat tersangka menyimpan barang bukti lainnya. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan barang bukti 5 paket sabu berukuran sedang dengan berat 242,41 gram. Secara keseluruhan, tim Opsnal Narkoba Polres Tebo mengamankan barang bukti 277,75 gram sabu dan 20 butir pil ekstasi. Menuju ke daerah Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dari hasil penggeledahan ditemukan 5 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 242,41 gram. Berbeda dengan ketiga tersangka lainnya yang dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tersangka MRS dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka 230 formasi. Rekrutmen pembukaan calon aparatur sipil negara CASN direncanakan akan dimulai minggu ketiga bulan Agustus 2024. Sebagaimana disetujui oleh Kemenpan RB, penerimaan difokuskan pada calon ASN, bukan untuk calon P3K. Kepala BKPSDM Tanjung Jabung Barat, Saldi, mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun ini membuka 230 formasi CASN. Terdiri dari 150 tenaga kesehatan dan 80 tenaga teknis. Direncanakan penerimaan CASN akan dibuka sesuai jadwal pada 20 Agustus hingga 6 September mendatang. Saldi menambahkan penerimaan CASN pada tahun ini akan menutupi kekurangan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kondisi sampah di Kota Sungai Penuh kembali memprihatinkan. Penumpukan sampah sangat dikeluhkan oleh warga karena mengganggu kenyamanan dan juga menimbulkan aroma yang tak sedap. Beginilah kondisi tumpukan sampah di lokasi pembuangan sampah akhir di Renah Padang Tinggi, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Tumpukan sampah yang terjadi sejak 2 tahun lalu itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Selain itu, tumpukan sampah juga membuat aliran air sungai yang mengaliri Desa Sungai Ning tercemar dan berdampak pada perekonomian warga. Salah seorang warga, Deki Handani, mengatakan tumpukan sampah di lokasi tersebut sangat berdampak saat musim hujan. Selain rentan menyebabkan longsor, hujan yang terjadi juga menyebabkan sampah berserakan di jalan nasional. Untuk TPA ini sampai dengan 6 bulan semenjak tuntutan kami layangkan, itu disampaikan di TPA di kilometer 14. Direncanakan waktu itu disampaikan oleh Kadis LH di kilometer 14, namun sampai saat ini juga tidak ada realisasi untuk pindah. Makanya awal tahun 2024 itu pernah terjadi longsor sampah ini sampai ke jalan nasional.
Nah, seluruh sampah ini terbawa ke jalan nasional, kemudian mengaliri Sungai Batang, Sungai Bungkal, sampai dengan Cangkin. Warga berharap pihak terkait dapat menutup lokasi pembuangan sampah di Renah Padang Tinggi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara warga di 3 RT dalam kawasan Simpang 4 Sipin, Telanayapura, Kota Jambi menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Selain jalan sehat, lomba senam sehat dan berbagai perlombaan lainnya juga turut memeriahkan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia ini. Selain upacara bendera, masyarakat Indonesia juga mengisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Tak terkecuali warga di RT 29, 36, dan 37 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Telanayapura, Kota Jambi. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, warga di 3 RT ini menggelar jalan sehat dan senam, serta berbagai perlombaan lainnya, baik untuk dewasa dan anak-anak. Ketua RT 29 Sanusi mengatakan, selain untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai perlombaan itu juga digelar untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan antar warga. Ya, peringatan 17 Agustus ini dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-79 terdiri dari terdiri RT 29, 36, dan 37. Ini kita sengaja melaksanakan ini untuk pesta rakyat. Kita mulai dari hiburan permainan anak-anak sampai kepada tarikan door prize. Usai jalan sehat, panitia membagikan puluhan hadiah bagi para peserta beruntung. Hadiah utama untuk kelompok dewasa yakni 1 unit kulkas dan hadiah utama untuk anak-anak yakni 1 unit sepeda. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga desa Tebet Patah, Kabupaten Muaro Jambi menggelar tradisi bekarang atau menangkap ikan di danau secara bersama-sama. Menangkap ikan dengan alat tradisional ini telah menjadi tradisi turun-temurun bagi warga desa Tebet Patah. Seperti inilah keseruan ratusan warga desa Tebet Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi yang melakukan tradisi bekarang saat musim kemarau. Warga menangkap berbagai jenis ikan berukuran besar di sebuah danau atau yang lebih dikenal dengan lubuk larangan. Untuk menangkap ikan secara bersama, warga menggunakan peralatan tradisional yang dibawa dari rumah masing-masing. Sebelum turun ke danau, warga melaksanakan doa bersama dengan harapan dapat membawa hasil bekarang yang penuh keberkahan. Tradisi turun-temurun menangkap ikan secara massal ini dilakukan warga setempat untuk menjaga kearifan lokal. Supaya lubuk larangan ini terjaga kearifan lokalnya dan juga mungkin bisa diperbenahi ataupun dibersihkan. Tradisi bekarang di desa Tebet Patah telah berlangsung sejak dahulu dan sangat diminati warga. Ikan di danau yang diperkirakan seluas 16 hektar ini merupakan hasil alam seperti ikan gabus, tembakang, dan ikan toman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, baru saja kami mendapatkan informasi terkait dengan kebakaran, di mana kebakaran ini menghanguskan toko komputer yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Jambi. Kebakaran diduga disebabkan oleh konsleting listrik. Asap mengepul di Jalan Marsda Abdurrahman Saleh, Jambi Selatan, Kota Jambi pada Senin siang. Asap bersumber dari toko komputer yang terbakar. Kebakaran terjadi pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat saat kondisi toko tutup dan ditinggal pemilik. 4 armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah setengah jam petugas damkar berjibaku memadamkan api. Menurut Kadis Damkar dan Penyelamatan Mustari Afandi, kebakaran bersumber dari listrik komputer yang ditinggal pergi pemiliknya. Dan kita menemukan 4 unit armada, 2 supply, 2 tempur dengan personel 20 orang. Alhamdulillah tidak ada penyebaran lokasi, tidak ada korban jiwa. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditaksir hingga mencapai puluhan juta rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.